Ya Allah, kantor Abdul Muiz kebakaran. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ini sih udah 8 udah kena ya? Hah? 8 udah kena itu ya? Halo Sobat Der, terima kasih Anda kembali bersama kami berdua di hari paling indah ini, weekend, Sabtu 8 Agustus 2006. Assalamualaikum, Cak Dro, salam MNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah baik, tapi ada baiknya kita mengucapkan belasungkawa atas musibah kebakaran di gedung Bapenda Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Tadi malam nggak hangus terbakar, Cak. Saya khawatir dokumen penting seperti ijazah yang selama ini di persoalan publik tidak terselamatkan. Apa mungkin, Cak Jado? Oh, ya nggak mungkin lah di situ kan. Kalau nggak salah Bapenda ini 2 kali, udah sebelumnya juga pernah kebakaran. Ini harus hati-hati ini. Dan kemungkinan biasanya kalau di Jakarta kalau berkaitan dengan kebakaran itu ada unsur kesengajaan. Tapi pura-pura tidak sengaja. Dan biasanya yang dijadikan kambing hitam adalah konsleting listrik. Nah, negara sudah semodern ini listrik masih selalu dijadikan alasan. Jadi kalau ijazah yang penting-penting itu diselamatkan disimpan di mana, Cak? Dulu. Di brankas di bawah rumah yang katanya ada triliunan rumah di bunker dan kemudian berangkas di dalamnya ada lagi digembok lagi jadi Oh, aman itu. kelihatannya. Cak Dono, di tempat saya Ya, apa sudah mulai hujan, Cak Dono? kemarin hujan gede, dari jam 5 sampai jam 7 ya 2 jam dan gede, lumayan gede. Waduh, itu Dan khawatir sekarang mulai rumah-rumah penduduk bocor, Cak. Coba bisa dicoba nih, genteng buatan BRIN terbang, Cak. Bisa diinjak, bisa dibanting, seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika pidato di BRIN, Cak. Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per piecesnya, Pak Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Iya, ini kelihatannya menindaklanjuti instruksi Presiden ketika itu bahwa genteng-genteng di Indonesia itu jangan lagi terbuat dari asbes. Karena menurut Presiden kalau dari asbes itu di samping tidak indah juga ternyata bahan asbes itu bisa mengganggu pernafasan dan dalam jangka lama bisa merusak paru-paru. Ya kita dukunglah program baiknya Pak Prabowo. Semua program baiknya kita dukung. Tetapi yang kita juga agak itu Pak Presiden suruh lempar suruh injek. Nanti disuruh apa lagi? Jangan-jangan ketika dia pidato, hidup Jokowi juga disuruh. Jangan seperti itu karena kan ini Pak Prabowo ini termasuk orang yang loyal ya, orang loyal disuruh apa-apa mau gitu. Jadi kalau kita lihat Pak Prabowo jadi lucu di mana-mana disuruh orang disuruh mau gitu dan kelihatan anak manis seperti itu. Ya, sebenarnya ketika di acara BRIN, Pak Prabowo juga berpidato. Dan ini paling menarik, menyita perhatian publik. Bagaimana pidato Pak Prabowo itu di tengah jalan diganti iklan. Ini video Dono. Kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan. Hal-hal korup. Praktek-praktek koruptif. Praktek-praktek penipuan. Fraud. Under invoicing. Mismanagement. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Ya, ini kelihatannya sekeliling Pak Prabowo sudah mulai panik dan sudah mulai kebingungan bagaimana cara mengatur dan mengendalikan pidato Pak Prabowo. Karena pidato Pak Prabowo ini rata-rata tidak menggunakan teks. Akhirnya ngelantur ke sana kemari, tidak ada dalam perencanaan dan bahkan membuat feedback dan membuat respon yang kurang bagus dari masyarakat. Sehingga itu kemudian menggunakan cara
dipotong di tengah jalan. Tapi kan akhirnya justru seperti ini membuat rakyat semakin penasaran, ini apa sih yang dipotong, dan rakyat Indonesia ini sudah lebih dahulu merekam yang dipotong itu. Percuma akhirnya mau dipotong, mau diganti iklan, mau di apapun sudah terekam, sudah di-save oleh netizen. Jadi percuma. Akhirnya malah babak belur nih, pemerintah dicurigai macam-macam. Dan ini bukan pertama kali saudara. Ketika pidato soal nuklir Iran, nuklir Timur Tengah juga di-cut. Apa? Respon publik demikian besar. Dan juga duta besar Iran di sini juga melakukan klarifikasi bahwa Iran itu tidak sembarangan punya nuklir. Tidak punya senjata nuklir. Gitu. Sampai seperti itu, Pak. Betul, jangan-jangan nih Pak Presiden juga agak kurang paham antara senjata nuklir dengan nuklir itu sendiri. Kalau nuklir itu memang penting buat penelitian, dikembangkan, boleh di Indonesia juga ada nuklir, bahkan memiliki Bapeten, Badan Pengembangan Teknologi Nuklir Nasional, yang itu fungsinya adalah untuk pendidikan, untuk penelitian, untuk macam-macam, bukan untuk senjata nuklir. Nah, jangan-jangan yang dimaksud Pak Presiden itu nuklir untuk pendidikan, untuk penelitian, bukan senjata nuklir. Nah, kalau bicara soal senjata nuklir di sebuah negara, itu pasti ada ketersinggungan dari negara yang dituduh, karena memang mengembangkan senjata nuklir itu sama saja membunuh kemanusiaan, karena tidak bisa dikendalikan lagi ketika senjata nuklir itu sudah diluncurkan, itu bahaya sekali. Nah, nuklir yang sudah berkembang selama ini di berbagai negara adalah tenaga listrik tenaga nuklir, seperti di Jepang, seperti di Korea, seperti di Rusia, di beberapa negara. Di Indonesia sebenarnya ingin membuat listrik tenaga nuklir, tetapi selalu ditolak. Yang ada di Jawa Tengah, di gunung mana itu, gunung di Jawa Tengah bagian utara, kemudian akan dikembangkan di Batam, itu semua ditolak oleh warga karena ya mungkin warga belum mendapatkan edukasi yang benar tentang pemanfaatkan tenaga nuklir untuk kepentingan kemanusiaan, bukan untuk perang, bukan untuk senjata. Kan seperti itu. Benar, dalam kasus pidato soal nuklir Iran dan Timur Tengah, ini sudah ada 2 korban. Artinya 2 orang pemuda ditangkap polisi gara-gara mengunggah video itu disertai komen yang dianggap provokatif. Padahal cuman gini, jangan sertakan koordinator istana, silakan. Itu milik rakyat, sertakan aja koordinator rumahnya Pak Prabowo. Di mana? Di Kertanegara. Jadi Pak, biar apa? Sekali pencet, hilang semuanya gitu. Jadi gara-gara itu, polisi langsung gecep menangkap 2 pemuda ini, Nah, ini tidak benar kalau sampai hanya mengunggah pidato yang sesungguhnya itu sudah diucapkan oleh Presiden, kemudian ditangkap, diintimidasi, dan juga dipolisikan. Itu tidak benar di sebuah negara demokrasi. Rakyat ini di negara demokrasi berhak mengetahui apa isi pidato Presiden secara utuh. Ketika ada orang yang memotong video yang diduga merugikan pemerintah, ya jangan salahkan rakyat, jangan kemudian dikriminalisasi, kemudian menggunakan polisi untuk menangkap. Itu tidak benar. Kalau memang ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan kepada publik, ya sampaikan saja kepada publik bahwa ini tidak perlu, atau minta maaf, atau apa lain sebagainya. Bukan dengan cara kucing-kucingan, bukan dengan cara memotong di tengah jalan, kemudian diganti iklan. Ini pemerintah kelihatannya tidak ngerti bagaimana menjadi pemimpin di sebuah negara demokrasi. Jadi ada hak-hak pemerintah yang sengaja ditutupi oleh pemerintah, ada hak-hak masyarakat yang sengaja ditutupi oleh pemerintah, dan ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak bijak seperti itu. Oleh karena itu, seharusnya kalau presiden itu memang lepas kontrol dan orang-orang sekeliling presiden tidak mampu lagi mengendalikan presiden, ya bukan dengan cara kemudian rakyat yang disalahkan. Rakyat itu ingin tahu persis apa sih isi pidato lengkap dari presiden yang kita cintai. Jangan kemudian dikriminalisasi. Jadi cara penyelesaian pidato presiden yang kebablasan itu bukan dengan cara seperti itu. Itu keliru di sebuah negara demokrasi. Benar, penangkapan 2 pemuda tadi soal gara-gara mengunggah pidatonya Pak Prabowo nuklir, ini mengingatkan kita, soal putusan MK. Bahkan, Kompolnas itu sudah bilang,
bahwa kegaduhan di media sosial itu bukan delik pidana sesuai putusan MK. Jadi Pak Prabowo, ingatlah, suruh instruksikan ke polisi menggunakan putusan MK yang tertinggi ini. Kembali lagi, Cak, kalau memang ada di cut videonya, pertanyaan besarnya adalah siapa kira-kira yang paling was-was terhadap pidato Pak Prabowo ini, Cak? Ada pertanyaan besar, Cak. Ya, yang paling was-was ya tentu saja rejim ini karena Pak Prabowo bukan sekali dua kali melakukan blunder, melakukan pidato yang justru menimbulkan masalah lebih besar daripada masalah utama yang dibicarakan oleh Presiden. Sebelumnya Pak Presiden pernah bilang bahwa usaha penggilingan padi mendapatkan untung sebulan 2 triliun. Itu viral dan kemudian gaduh. Sebelumnya lagi dikatakan petani kita sudah makmur-makmur, sudah sering keluar negeri naik pesawat. Dan banyak sekali pidato-pidato yang jauh dari kenyataan dan itu justru menyakiti perasaan kita sendiri. Oleh karena itu kelihatannya Pak Prabowo ini sulit dikendalikan. Akhirnya yang bingung anak buahnya bagaimana nih cara menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada publik. Yaitu dengan dipelototi selama Presiden pidato, pelototi ada tim yang memelototi yang kira-kira tidak benar langsung di-cut, masukin dulu info lain, iklan atau apa, kemudian nanti dipasang lagi. Loh ini kan merepotkan sekali. Pak Prabowo ini kan katanya orang yang lugas, orang yang menerima kritik, orang yang sangat toleran. Kenapa para pemujanya ini tidak berani menyampaikan itu? Atau karena begini, anak buah Pak Prabowo itu nggak berani menyampaikan kritik karena mungkin karakter itu tadi kan, karakter penjilat, karakter nggak mau salah, karakter takut dipecat. Padahal sesuatu yang bagus itu sampaikan saja secara baik dan benar. Sangat mungkin Pak Prabowo juga menerima masukan itu, bukan dengan cara kucing-kucingan kayak tadi, dipelototi kemudian dipotong. Jadi menarik saudara ketika nanti Pak Prabowo pidato kenegaraan di depan DPR MPR. Wah menarik ya, ini pidato resmi. Apakah berani Pak Prabowo pidato tanpa teks bagaimana Gus Dur melakukan itu? Monggo kata-kata di hari weekend ini. Ya ini yang kita tunggu nanti pidato Presiden tanggal 16 Agustus biasanya ya. Itu pasti akan menyampaikan angka-angka yang bombastis, pasti swasembada pangan, pasti berkaitan dengan MBG sukses, pasti yang lain-lain. Dan nanti kalau itu lagi-lagi di luar stek, kita akan tunggu apalagi yang akan membuat gaduh dan akan membuat rakyat ini semakin geli melihat pidato Pak Prabowo. Karena sekali lagi lepas kontrol dan kalau sudah di depan mic itu bisa ngalor ngidul dan lupa apa yang disampaikan, masalah utama yang disampaikan lupa sehingga yang muncul adalah masalah remeh-temeh, masalah ya seperti itu ya pidato terakhir dengan Pak Bahlil, dia merosting Pak Bahlil, bagaimana Pak Bahlil itu jarang ketawa tapi ketemu istrinya Solo yang orang Solo, jadi perpaduan yang bagus. Jadi hal-hal seperti itu yang Pak Prabowo senang itu, yang kemudian mendapatkan tepuk tangan dari para audien seperti itu. Padahal sesungguhnya Presiden itu kalau pidato gunakan waktunya seefektif dan seefisien mungkin untuk membangun negeri ini, bukan untuk bercanda, bukan untuk ngomong yang remeh-temeh. Kalau itu di luar rapat kenegaraan, pidato-pidato kenegaraan bolehlah di suasana santai dan tidak disiarkan secara live. Ketika disiarkan secara live, sangat mungkin potensi kesalahan itu terjadi dan semakin sering rakyat akhirnya prihatin terhadap kondisi Presiden yang seperti ini. Jadi sebenarnya saya bisa mengambil kesimpulan, ini subjektivitas saya. Pak Prabowo itu lupa kalau dirinya sudah jadi presiden. Yang kedua, Pak Prabowo tidak mungkin diberitahu. Jadi cengkal istilah orang Jawa. Saudara, terima kasih di hari paling mulia ini. Salam FNM. Assalamualaikum Cak Doro. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam freedom and fairness.